Oke, mungkin aku ulangin lagi Udah, Raf, aja ya, udah. biar Mm-mm. biar ntar yang nggak apa belum bisa join tadi bisa dengerin lagi. Jadi eh, kita bakal bahas yang soal pertama ini. Jadi soalnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, penerapannya itu buat solusinya kita ingat lagi buat sifat dari fungsi genap dan fungsi ganjil apabila diterapkan integral pada fungsi tersebut. Jadi kalau fungsinya fungsi genap, maka dia bakal untuk batasnya negatif A sampai A, maka dia bisa diubah jadi 2 kali integral dari 0 sampai A dari fungsi tersebut. Nah, kalau fungsinya ganjil, maka dia akan langsung sama dengan 0. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kalau misalkan diingat, eh, misalkan contohnya fungsi genap ya, fungsi genap itu adalah fungsi cos. Nah, misalkan gambarnya kayak gini ya kurang lebih. Nah, kan yang di sini sama sini kan juga sama tuh luasnya. Makanya karena ini batasnya juga sama ya, misalkan ini A, ini juga sama. Maaf, ini negatif A sampai A ya, berarti dikaliin aja kali 2 untuk luasan yang segini nih tadi. Kalau misalkan fungsi ganjil, misalkan kayak fungsi sin, nah dia kan bentuknya kayak gini. Otomatis yang diarsir di sini sama yang diarsir di sini itu saling menghilangkan gitu, saling cancel. Jadi nilainya akan sama dengan 0, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi karena kita tadi tahu kan untuk fx-nya itu adalah fungsi genap dan gx-nya itu fungsi ganjil dan diketahui ketentuannya seperti ini, berarti kita di sini mulai coba untuk mengubah-ubah fungsinya gitu dari integralnya. Nah, di soal kan tadi dimintanya batasnya kan dari negatif 2 sampai 3. Berarti pertama-tama kita ubah dulu batasnya. Jadi dipecah dari negatif 2 sampai 2, terus dipecah lagi dari 2 sampai 3. Tujuannya apa? Untuk yang negatif 2 sampai 2 ini bisa kita terapkan di fungsi genap ganjilnya. Karena berhubung fx ini genap, berarti dia diubah jadi 2 kali uh, integral dari negatif 2 sampai 0. Fx dx ditambah integral 2 sampai 3 fx, kayak gitu kan. Nah, ini tadi udah diketahui nilainya negatif 4, tinggal disubstitusiin. Yang ini juga sama, tinggal substitusiin. Dapatnya negatif 12. Nah, selanjutnya untuk yang dx juga sama. Jadi dipecah dulu dari negatif 2 sampai 2 ditambah 2 sampai 3 kayak gitu. Nah, itu kan nilainya 0 ya. Terus ditambah negatif 4, jadinya dapatnya negatif 4. Nah, tinggal karena tadi ada dikaliin 3 sama negatif 2, tinggal dijumlahin gitu, dapatnya negatif 28. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau ada apa gitu, boleh langsung on mic aja ya. Atau kalau ada kecepatan bisa boleh langsung ngomong aja. Oke, mungkin lanjut. Jadi ini ada soal yang berikutnya itu secant dari sin inverse ya ini ya dari 3/5. Nah di sini tuh salah satu cara mudahnya sebenarnya adalah kita ada apa ya kayak semacam shortcutnya gitu. Jadi kita bisa hafal gitu bahwa sebenarnya cos dari sin inverse ini adalah akar dari 1-x² gitu. Nah, karena kita tahu bahwa secant itu adalah sepercos, maka kita bisa ubah tuh jadi 1/cos dari sin inverse x gitu. Dapatnya 1/akar 1-x². Nah, karena x-nya itu 3/5, maka kita langsung substitusiin, dapatnya 1/akar 16/25, dapatnya 5/4. Gampang banget deh. Pokoknya. Nah, selanjutnya soal yang nomor 3. Jadi fx itu formulanya ya mungkin rumusannya seperti ini ya, ada lambda e pangkat min lambda x² gitu. Dengan lambdanya ini adalah suatu konstanta dan nilai lambda itu akan memenuhi suatu persamaan ini integral dari fx dx sama dengan 1/6 itu untuk integralnya dari 0 sampai 4. Nah,
Di sini tuh sebenarnya kita bermainnya selain terkait dengan integral yang berkaitan dengan nilai eksponen dan ln gini, itu juga ada kaitannya dengan integral substitusi gitu. Jadi ketika fx-nya sama dengan lambda e pangkat min lambda x kuadrat, kita bisa misalkan dulu nih. Nah, mungkin dimasukin dulu ya, disubstitusiin dulu fx-nya ke dalam rumusan dari yang persamaan yang diketahui ini tadi. Jadi dapatnya integral dari 0 sampai 4 x lambda e pangkat min lambda x kuadrat kayak gitu. Nah, di sini kita bisa misalin untuk u-nya itu adalah min lambda x kuadrat, maka untuk di u-nya jadi turunannya adalah negatif 2 lambda x dx. Ketika x-nya sama dengan 0, maka u-nya sama dengan 0, dan ketika x-nya sama dengan 4, maka u-nya sama dengan negatif 16 lambda. Jadi ntar batasnya juga akan ikut diubah. Nah, di sini karena kita punyanya itu cuman lambda x doang, padahal di sini kan negatif 2 lambda x dx, maka supaya kita bisa mengubah ini jadi dinyatakan dalam DU, kita harus tambahin jadi negatif 1/2 E pangkat U DU. Kalau udah E pangkat U DU gini kan udah gampang ya, kita kan udah hafal bahwa integral dari suatu nilai eksponen itu kan pasti akan tetap gitu kan, nggak berubah. Jadi ya tetap kita langsung keluarin aja negatif setengahnya, negatif setengah dikali E pangkat U untuk batasnya negatif 16 lambda dikurangin untuk ketika U-nya sama dengan 0 gitu kan. Nah, dapatnya kurang lebih kayak gini. Nah, padahal kita tadi tahu bahwa nilainya integralnya itu sama dengan 1/6. Berarti otomatis kita bisa sama dengan ini hasil perhitungan kita tadi itu sama dengan 1/16 gitu. 1/6, mohon maaf, 1/6. Nah, habis itu langsung ya kayak biasanya gitu kita mungkin kaliin 2 gitu kan, dapatnya E pangkat min 16 lambda min 1 sama dengan negatif 1/3. Terus kita pindah ruaskan satunya, dapat jadi 2/3. Kemudian supaya nilai lambdanya itu bisa turun, kita ln-kan, dapatnya negatif 16 lambda sama dengan ln 2/3, dan otomatis kita bisa pindahin ya negatif 16-nya, jadi lambda sama dengan negatif 1/16 dan 2/3. Nah, karena ini negatif, berarti kan bisa ya kalau misalkan kita ingat, jadi sifat-sifat ln itu mirip kayak logaritma gitu. Jadi misalkan ini negatif satunya ini kita ubah, jadi dapatnya kan 1/16 ln. Nah, di sini 2/3 pangkat min 1. Nah, karena ini pangkat min 1, berarti tinggal pembilang sama penjumlahnya ditukar. Dapatnya segini. Kayak gitu. Kalau misalkan kecepatan atau yang lainnya, bilang aja ya. Oke, mungkin lanjut dulu. Misalkan suatu fx ini adalah integral x 0 sampai x gitu kan, akar t pangkat 3 plus 6 dt untuk setiap x lebih dari 0. Jika A-nya sama dengan F1, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini tuh kita bakal bahas terkait fungsi itu ya, kemonotonan gitu, terkait kemonotonan fungsi gitu. Jadi kemonotonan selain itu juga di sini juga ada untuk turunan dari inverse gitu. Kalau misalkan kita ingat kemonotonan itu ada naik dan turun, itu dilihatnya dari turunan pertamanya. Jadi kalau misalkan f aksen x-nya atau turunan pertamanya itu lebih dari 0, maka dia akan monoton naik. Tapi kalau dia kurang dari 0, maka dia akan monoton turun. Nah, kita juga ingat bahwa untuk nilai nilai turunan dari fungsi inverse ya, itu sama dengan 1/f aksen x gitu. Jadi ini kan y itu kan hasilnya ya, jadi inverse kita sebenarnya nyari turunan inverse-nya gitu kurang lebihnya. Nah,
di sini karena kita mencari kemonotonan fungsi, berarti kita harus menurunkan fungsi fx ini dulu. Kita harus cari f aksen x-nya. Nah, untuk cari f aksen x-nya, maka kita turunkan fungsinya. Jadi d per dx dari x per a, integral dari fungsi ft dt ini dia bakal sama dengan fx. Maka kalau misalkan kita terapkan di fungsi ini, dia bakal jadi kayak gini. Tinggal kita pindahin aja ini x-nya ini ke dalam t-nya gitu. Jadinya sama dengan akar x pangkat 3 plus 6. Kurang lebih kayak gitu. Nah, habis itu karena kita suruh mencari kemonotonannya tadi kan kita berarti harus lihat dia fungsinya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau kita ingat bahwa nilai akar itu tidak ada yang negatif, artinya dia pasti kan selalu lebih dari 0. Maka dia akan pasti monoton naik. Dari sini pun sebenarnya udah gampang banget. Kalau misalkan Pilgan, kita udah jelas opsinya tinggal B sama E gitu. Eliminasinya udah gampang banget. Nah, selanjutnya kita tinggal lihat gitu untuk nilai turunan dari inversinya gitu. Nah, karena kita tahu bahwa A itu adalah nilai dari F1, atau dengan kata lain, misalkan ada untuk X sama dengan 1, berarti Y-nya kan sama dengan A gitu kan. Y-nya kan sama dengan A. Nah, berarti ya kita untuk kesininya udah gampang banget tuh. Kita ke rumusannya. Jadi F inverse A-nya itu berarti sama dengan 1 per F aksen dari untuk ketika X-nya sama dengan 1. Nah, F aksennya berapa? F aksennya kan kita udah hitung tuh tadi. F aksennya ini segini. Berarti tinggal 1 per 1 plus 6. Berarti 1 plus 6 sama dengan 7 atau 1 per 7. Bentar. Kak izin bertanya, kalau F inverse Y sama dengan 1 itu kenapa ya, Kak? Oke, bentar. Itu sebenarnya gini ya, ada penurunannya juga gitu. Jadi sebenarnya kan gini ya, kan kalau kita tahu suatu fungsi itu kan dia punya inverse itu hanya jika dia sifatnya monoton gitu. Maksudnya punya inverse itu kayak gimana? Kayak misalkan gini deh, all drawing. Nah, jadi misalkan fungsinya adalah dipetakannya itu maksudnya satu-satu gitu. Jadi misalkan fungsinya tuh fungsi bentar, wait, agak belum mikir nih. Fungsinya tuh mungkin contohnya eksponensial kali ya, kayak gini gitu. Nah, dia kan dia pasti untuk setiap x dia tuh bakal cuman punya satu y gitu kan. Nah, kenapa dia dapatnya kayak gini? Jadi dia tuh sebenarnya kaitannya sama kalau misalkan fungsinya itu harus dia tuh harus monoton gitu, entah monoton naik atau monoton turun. Karena apa namanya? Kalau misalkan dia fungsinya nggak monoton naik ataupun turun, itu dia nggak bakal punya inverse kayak gitu. Jadi dia nggak bakal bisa dipasangin misalkan nih kayak fungsi kuadrat gitu kan ya. Fungsi kuadrat itu kan dia bakal punya y-nya itu kan misalkan untuk y sama dengan 1 kan dia bisa ketika x-nya sama dengan 1 atau negatif 1 gitu. Jadi dia inverse-nya bakal maksudnya akan ada 2 gitu kan hasilnya. Itu yang apa namanya? nggak bisa gitu buat punya dia artinya nggak punya inverse. Makanya kenapa kaitannya bisa dapat F aksennya itu kaitannya sebenarnya juga kaitannya sama kemonotonan ini tadi. Jadi karena dia punya apa namanya? Harus untuk suatu fungsi yang harus punya inverse, maka dia harus monoton naik atau monoton turun. Kayak gitu. Jadi supaya untuk setiap y-nya itu dia hanya dipetakan oleh satu x doang. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada yang untuk teman-teman tutor yang lain ada yang bisa bantu nambahin gitu. Kalau misalkan penjelasan aku ada yang kurang.
Kalau nggak mungkin nanti untuk detail kayak apa dapetinnya kenapa bisa dapet rumus ini, ntar bakal aku susulin deh. Mungkin sementara gitu dulu. Jadi ada yang mau ditanyain lagi gitu, yang lainnya mungkin ada yang mau tanya. Kak, aku mau tanya yang nomor sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Iya. Yang ini? Iya. Itu minus satunya dapat dari mana ya, Kak? Yang min setengah dikali E min 16 pangkat lambda itu. Oh, Terus, ini. ya, Oke, jadi gini ya. Wait, bentar ya. Nah, eh, waktu penurunan di sini udah paham belum? Untuk integralnya ini, udah paham? ya itu kan kalau diintegralin tetap gitu kan ya, Kak? Iya, oke. Jadi gini, kalau ini misalkan dijabarin, itu kan jadinya kayak gini ya. Negatif setengah, itu dikaliin, ketika E-nya itu, U-nya itu disubstitusiin ini, negatif 1,6 lambda gini, dikurangin E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 ini kan sebenarnya E itu kan sama aja kayak suatu kayak konstanta gitu kan. Jadi berapapun pangkatin 0 pasti bakal 1 gitu. Makanya dapatnya negatif setengah dikali E pangkat 16 lambda dikurangin 1. Kayak gitu. Dapatnya satunya tuh dari ketika dia dimasukin batasnya 0. Batasnya 0 dapatnya dari ini ya, kan ketika X 0, U-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Oh, gitu ya, Kak. Terus ini, Kak, eh, yang sebelahnya itu kan E pangkat min 16 lambda. Nah, itu E-nya tiba-tiba hilang itu emang gitu ya? Oke, jadi gini, kalau kita ingat, misalkan aku hapus dulu ya yang tadi. Nah, jadi gini, fungsi len dan E itu sebenarnya adalah fungsi yang saling apa namanya, saling inverse gitu, kebalikan lah istilahnya. Jadi kalau misalkan mungkin gini deh, bentar Wi. Jadi misalkan kalau kalian punya fungsi yang sederhananya Y itu sama dengan X plus 1 gitu ya. Berarti kan kita bisa rumusin X-nya sama dengan Y min 1 gitu kan. Nah, ketika misalkan kita substitusiin ini ke dalam sini, gitu ya, untuk misalkan untuk suatu X yang sama dengan Y min 1, maka Y-nya kan bakal sama dengan Y gitu kan. Sebenarnya basic-nya muter-muternya kayak gitu gitu loh. Apa namanya? Dasarnya sederhananya kayak gitu. Nah, si fungsi len sama eksponen itu tadi, itu sebenarnya juga sama, hampir mirip kayak gini. Jadi, ketika misalkan len itu di apa namanya, kita punya soal misalkan len E gitu ya, len E itu dia bakal sama dengan 1 gitu. Nah, ketika misalkan ada eksponen dipangkatin len gini, itu dia bakal apa namanya, jadi sama dengan 1. Makanya kalau misalkan di sini aku tambahin len, gitu kan. Nah, itu tuh karena ingat ya, misalkan len itu kan misalkan gini deh, len A pangkat B gini kan. Dia kan bisa berubah jadi B len A gitu kan. Nah, len otomatis yang ininya dia bisa berubah nih. Sorry, agak berantakan nih. Jadi len E, tapi negatif 16 lambdanya itu dia turun. Nah, padahal segini itu dia sama dengan 1 gitu. Dia bakal sama dengan 1. Makanya di sini bakal bisa diabaikan, yang len E-nya ini bakal bisa diabaikan. Kayak gitu. Masih agak susah dibayangin nggak? Atau masih bingung atau gimana? Paham. Makasih, Kak. Oke. Oke, jadi
biasanya memang suka main-main gitu ya kalau misalkan kita punya apa namanya, suatu variabel yang kita harus ketahui gitu kan nilainya, dan dia ternyata itu ada di pangkatnya dari E itu, berarti otomatis kita bakal butuh len gitu, kita lenin 2 ruasnya. Tapi kalau misalkan contohnya misalkan ini ada suatu len A gitu kan, nah ini di sini biasanya kita harus eksponenin atau apa, biasanya permainannya cuma kayak gitu, diputer-puter ya. Karena kita harus ingat lagi bahwa len E itu sama dengan 1, kayak gitu. Oke, mungkin lanjut dulu atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, lanjut dulu kali ya. Oke, lanjut. Untuk soal yang nomor 5. Nah, ini kaitannya sama sifat-sifat fungsi logaritma. Jadi misalkan kita punya fungsi Y itu sama dengan 2x min 1 pangkat 4 per 3x min 2 pangkat 5 dikaliin akar dari 4 min x. Kita disuruh cari itu nilai Y dikali Y aksen. Kayak gitu. Nah, kalau dapat soal kayak gini, pasti kalau misalkan kita harus nurunin yang pakai UV itu bakal ribet banget kan. Nah, cuman gampangnya kalau ketika kita punya fungsi len, kita ada kayak bantuan nih dengan sifat-sifatnya ini. Jadi pertama-tama ketika Y-nya ini sama dengan segini, nah ini kita lenkan gitu, 2 ruasnya. Jadi dapatnya kayak gini kan. Nah, wait, bentar. Sebenarnya belum. Nah, dapatnya kan ketika dilenkan kan kayak gini. Nah, kalau kita ingat dengan sifat-sifatnya ini, ketika dibagi maka kan dia harus dikurangkan kan. Jadi ini kalau kita jabarin jadi len 2x min 1 pangkat 4 dikurangin len dari 3x min 2 pangkat 5. Nah, karena ini kan sebenarnya juga dibagi kan ya. Kan sama aja kayak ini dibagi ini gitu kan. Berarti di sini juga dikurangin gitu. Len dari akar 4 min x. Nah, kita ingat lagi bahwa ketika ada suatu len A pangkat R, dia bisa dipindahin tuh pangkatnya jadi diturunin di sebelah sini. Jadi R kali len A. Maka di sini kita bisa pindahin tuh 4-nya. 4-nya bisa jadi pindah ke sini, dan sini. Yang 5-nya juga turun. Nah, karena ini akar tuh kan pangkat setengah. Maka setengahnya juga turun di sini. Sampai sini, habis itu kita bakal turunin ya. Nah, kalau udah nurunin len kan gampang tuh. Karena kalau kita ingat turunan dari len tuh kan tinggal 1 per berapa gitu kan, seberapa fungsinya. Nah, di sini udah gampang banget tuh. Kalau kita turunin len dari 2x min 1, berarti kita turunin dulu 2x min 1-nya, turunannya 2, berarti kan dikali 2 per 2x min 1. Nah, untuk yang ini juga sama, turunan kayak biasa ya. Jadi diturunin dulu 3x min 2-nya dapat 3, kemudian turunan dari len 3x min 2 berarti 1 per 3x min 2. Yang ini juga sama. Nah, ini berhubung turunan dari 4 min x itu min 1, di sini langsung aku kaliin sama negatifnya, makanya dapat tandanya plus. Terus turunan dari len-nya berarti 1 per 4 min x. Nah, ini 2-nya kan dapat dari setengah. Kayak gitu. Nah, habis itu yang sebelah kiri kan tadi kita nurunin len-Y kan. Nah, turunan dari len-Y kan berarti seper Y. Nah, dari seper Y ini Y-nya kita pindah ruasin nih ke sebelah kanan. Jadinya kita kalikan semua dengan Y, yang ini Y-nya hilang sama dengan 1 kan. Di sini jadinya Y dikali, ini udah aku kaliin ya, 4 kali 2, 8, 5 kali 3, negatif 15, dan seterusnya kayak gitu.
Nah, habis itu berarti kita tahu kalau misalkan kita ditanyain Y kali Y aksen, maka Y kuadratnya ya tinggal, mohon maaf maksudnya Y-nya tinggal dikuadratin gitu. Jadi habis itu kita kaliin sama yang sebelah kanan ini. Nah, Y-nya itu habis itu kita substitusiin dengan nilai awalnya ini. Nah, udah gampang tuh, tinggal dimasukin, dapet deh. Jauh lebih mudah daripada kalau kita harus turunin pakai UV kayak gitu. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya dari Kak Are mau jelasin? Atau mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman? Karena aku stop share dulu ya. Mungkin boleh share dulu, share Oh, Aurel aja. oh Nanti oke. aku annotate pakai laser gitu. Oke. Oke, boleh. Ada kelihatan kan ya? Udah. Oke. Ini kelihatan nggak panahnya, teman-teman? Belum kelihatan, Ray. Oh, mungkin aku aja yang share aja deh. Ntar aku cari filenya dulu. Udah kelihatan belum share screen-nya, teman-teman? Udah Kak Ray. Oke. Aku besarin. Nah, jadi ini soal aplikasi gitu, teman-teman. Ya, soalnya itu tentang pegas. Jadi suatu pegas itu membutuhkan 0,05 Joule usaha untuk merenggangkan pegas dari panjang 8 cm sampai menjadi 9 cm. Terus dibutuhkan pula usaha sebesar 0,1 Joule untuk merenggangkan dari pegas dari 9 cm menjadi 10 cm. Terus ini tuh soal uraian, terus kita itu disuruh nyari nilai K, konstanta K pegas, dan panjang pegas pada keadaan normal atau tanpa gaya. Jadi waktu 80 cm, kok 80? Waktu 8 cm ini tuh kita nggak tahu ini tuh udah terenggang atau enggak nih teman-teman. Jadi cara yang pertama, kita tahu bahwa fungsi gaya dari suatu bekas itu f x sama dengan kx dan memiliki panjang awal L tanpa ada gaya yang mempengaruhi. Terus rumus W pegaskan jadi integral fx dikali dx. Jadi kayak usaha pada umumnya, usahakan gaya dikali jarak. Nah, jaraknya itu dx. Dx itu dari 8 ke 9 itu, teman-teman. Terus kita integralin kayak biasa. Jadi setengah kx kuadrat. Terus ini kurung kurawal, kurung siku 8 min L, 9 min L. Kenapa ini min L? Karena kita nyari peregangannya gitu, teman-teman. Jadi dikurangi L. Jadi dari sebelum regangan. Karena kita nggak tahu 8 itu kondisi normal atau enggak, jadi kita kurangi L. Terus kita cari ini langsung aja dimasukin ini
kursor aku kelihatan kan, teman-teman? Atau nggak Kelihatan, kelihatan? Kak. Kelihatan, Kak. Oke, oke. Nah, ini tinggal masukin aja 9 min L ke X kuadrat dikurangi 8 min L kuadrat. Terus ini usahanya dimasukin juga Joule ke 0,05, dimasukin, terus ketemu deh setengah K dalam kurung 17 min 2L sama dengan 0,05. Ini buat persamaan pertama. Terus dilanjut lagi usaha yang kedua, sama caranya dari 9 sampai 10 min L Kx dx. Terus dimasukin nilai 10 min L sama 9 min L-nya ke X kuadrat. Terus dihitung kuadratnya, terus ketemu ini, terus dikurangi ini, terus akhirnya ketemu setengah K dalam kurung 19 min 2L sama dengan 0,01. Nah, ini K sama dengan 0,2 per 19 min 2L. Nah, karena nilai K konstan, maka K sama dengan K. Jadi 0,01 per 17 min 2L sama dengan 0,2 per 19 min 2L. Terus kita kali silang, hasilnya 2L sama dengan 15. L sama dengan 7,5 cm. Nah, ini kalau di matematika sendiri itu nggak usah kalian ubah jadi meter atau apapun itulah, teman-teman. Karena kalau kalian ubah ke meter, nanti bisa jawabannya berbeda sama yang di dosen. Kalau enggak, ikuti perintah aja di soal. Suruh satuannya apa atau gimana. Tapi biasanya nggak disuruh ngubah satuan sih. Jadi ini lebih ke teknik matematika, bukan cara ngerjain soal fisikanya gitu. Terus ketemu L sama dengan 7,5 cm, terus dimasukin deh K-nya. K-nya kan pilih salah satu aja. Misalkan yang ini 0,1 per 17 min 2L. Terus masukin K-nya 0,1 per 17 min 15 sama dengan 0,1 per 2 sama dengan 0,05. Mungkin ini dulu, ada yang mau ditanyain, ada yang bingung atau gimana? Boleh langsung on mic aja. Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang tanya. Aku asumsikan paham. Lanjut ke nomor berikutnya ya, teman-teman. Kita suruh cari panjang kurva dari Y kuadrat sama dengan X kuadrat per 4 min ln akar X pada interval 1 sampai 2 kurva tertutup. Ini kurung siku jadi tertutup. Kalau nggak tertutup nggak bisa cari panjangnya. Terus caranya ini. Pemikiran awalnya itu panjang kurva itu kan ini pakai rumus Pythagoras aja, teman-teman. Jadi kita partisi sekecil mungkin. Jadi ini dx sama dy. Terus karena ini kecil, jadi bisa diterapkan ke suatu fungsi. Maka rumus panjang suatu kurva itu akar dx kuadrat tambah dy kuadrat. Dx dy ini tuh partisi terkecil gitu. Jadi panjangnya bakal sesuai. Terus kurva yang dicari panjangnya ini sesuai soal, yaitu Y sama dengan X kuadrat per 4 dikurangi ln akar X. Terus kita sama dengankan lagi, akar X-nya dikeluarin, jadi X kuadrat per 4 sama dengan setengah ln X. Kan akar X kan sama dengan X pangkat setengah, jadi karena ln itu logaritma, jadi bisa dimajuin sifat logaritma yang waktu SMA. Terus kita cari dx per dy.
dy per dx turunan biasanya. Jadi kan ini x kuadrat per 4 diturunin jadi 2x per 4. Terus ini ln x diturunin jadi 1 per x. Terus turunannya hasilnya x per 2 dikurangi 1 per 2x. Terus kita cari L itu long atau panjangnya. Dari 1 sampai 2 akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, ini aku tambahin kali 1. Kenapa aku tambahin kali 1? Biar bisa dihitung dengan mudah. Karena dx kuadrat sama dy kuadrat kan kita nggak tahu caranya gimana. Makanya aku kali 1. Ini kali 1 jadi nggak merubah hasil. Terus ini 1 per dx-nya dimasukin ke akar. Jadi dx per dx kuadrat ditambah dy per dx kuadrat. 1 per dx itu kalau dimasukin ke akar tuh jadi kuadrat. Jadi kalau kuadrat diakarin tetap balik 1. Jadi gitu konsepnya. Ada yang bingung mungkin? Atau bisa lanjut? 3, 2, 1. Oke, aku lanjut ya. Terus ini disama dengan, ini kan 1 per dx-nya kan udah aku masukin ke akar. Makanya ini tinggal dx. Terus ini lanjut lagi. Dx per dx itu sama dengan 1. Terus dy per dx itu yang ini. Ya udah kita masukin dy per dx-nya. Jadi integral dari 1 sampai 2 akar 1 plus x per 2 min 1 per 2x kuadrat dx. Terus dijabarin kuadratnya jadi 1 plus x kuadrat per 4 dikurangi setengah tambah 1 per 4x kuadrat dx. Nah, ini kita jumlahkan jadi x kuadrat per 4 tambah setengah tambah 4x kuadrat dx. Nah, ini tuh nilainya sama kayak x kuadrat per 2 tambah 1 per 2x. Kenapa? Jadi kan ini kita udah ngitung, ini hasilnya minus. Terus kalau hasilnya plus, berarti ini plus gitu aja teman-teman. Jadi kita cukup bisa memperhatikan pola dari ini ke sini. Kalau ini plus, berarti ini tinggal ganti plus gitu. Terus kuadrat di akar hasilnya sama, terus akarnya bisa hilang, jadi x kuadrat per 2 tambah 1 per 2x dx. Terus setengahnya bisa dikeluarin biar gampang hitungnya. Jadi L sama dengan setengah integral dari 1 sampai 2x tambah 1 per x dx. Sama dengan setengah integral dari x kuadrat per 2 ditambah ln x terus 1 sampai 2. Ini ln x-nya harus mutlak karena nilai suatu logaritma nggak bisa negatif di dalam kondisi bilangan real, jadi harus mutlak. Terus dimasukin nilai x-nya jadi setengah kurung siku 2 tambah ln 2 dikurangi setengah tambah ln 1. Ln 1 itu nilainya 0. Terus 2 dikurangi setengah itu 3 per 2. Ln 2 tetap ln 2. Terus setengah kali 3 per 2 jadinya 3 per 4 tambah setengah ln 2. Terus sama dengan 3 per 4 tambah 1 per 4 ln 4. Jadi ini buat bagian trikinya. Jadi hasilnya kan setengah ln 2. Terus aku ubah soalnya jadi 1/4 ln 4. Ini hasilnya sebenarnya sama karena 4 itu dari 2 kuadrat. 2 kuadrat 2-nya bisa dikeluarin jadi 1/4-nya jadi setengah. Mungkin
itu dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh, ada chat. Oh, dx per dx-nya. Oh, ya. Ini aku kali dx per dx karena ibaratkan aku kali 1, terus satunya aku ubah jadi dx per dx. Dx per dx kan 1 ya. Jadi ini nggak merubah hasil dan sesuai aturan matematika. Terus kenapa aku kali dx? Biar nanti ada 1 per dx yang bisa dimasukin ke dalam akar, supaya nanti bisa disimpelkan jadi 1 tambah dy per dx. Terus 1 per dx-nya masuk ke akar itu jadi 1 per dx kuadrat. 1 per dx kuadrat kalau di akar kan jadi 1 per dx. Jadi itu nggak merubah hasil, jadi nilainya bakal sama. Terus setelah dimasukin ininya jadi 1, terus ini jadi dx per dy, yaitu terus ini deh dy per dx-nya dimasukin ke dalam akar. Gimana? Masih ada yang dibingungkan? Boleh langsung on mic aja, nggak apa-apa. Aku kurang lihat chat tadi, sorry, maaf. Gimana tadi yang tanya? Udah jelas? Gimana? Kalau nggak ada, aku lanjut nih. Jadi ini intinya buat nyari panjang kurva itu kita partisi sekecil mungkin jadi dx sama dy, terus pakai rumus Pythagoras gitu. Inti logikanya gitu. Mungkin lanjut ya. Lanjut nomor selanjutnya. Ini volume benda putar di daerah yang dibatasi oleh E pangkat minus X kuadrat, terus Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1 dengan sumbu putar X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 itu Y kan. Jadi ini diputar pada sumbu Y. Sumbu putarnya. Terus rumus sumbu putar pada Y itu 2pi R dx. Nah, R-nya itu fungsi dari Y itu sendiri. Terus kita masukin aja 2pi X E. Oh, ini ada X, salah. 2pi Fx kali X. Rumusnya itu. 2pi Fx kali X dx. Rumusnya itu karena ini metode kulit tabung dan kebetulan ini sumbu putarnya itu di tengah atau di sumbu Y. Jadi gampang. Nggak usah ada pergeseran atau apapun. Terus Fx V volume benda putarnya itu sama dengan integral dari 0 sampai 1 2pi X E pangkat min X kuadrat dx. Nah, kita karena ini susah integralinnya, kita misalkan O sama dengan min X kuadrat, terus du sama dengan min 2X dx. Terus kita pisahkan V sama dengan integral dari 0 sampai 1 negatif pi kali 2X negatif 2X kali E pangkat minus X kuadrat. Nah, ini kenapa aku bikin kayak gini negatif 2X, karena biar bisa diganti DU. DX-nya diganti DU, terus karena ini ada min, maka aku kali min depannya. Terus ini Pi-nya dikeluarin, terus kita substitusikan min 2X dx itu DU, maka ini sama ini jadi DU, terus X kuadrat, min X kuadrat itu E, maka kok E? Min X kuadrat itu U, maka yang ini aku ganti U. Terus kalau misalkan kalian udah ubah ini jadi U, maka batasnya kalian juga ubah jadi U.
Ini batas awalnya 0. 0 masukin ke sini jadi tetap 0. Terus batasnya 1. Min 1 kuadrat. Hasilnya min 1. Terus jadi 0 sampai min 1. Ini sebenarnya nggak usah diubah, nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan ini soal uraian dan bakal dikumpulin, nanti kalian bisa disalahin dosen gitu. Dan dosen kalkulus yang cukup strict buat kesalahan kecil. Jadi hati-hati di sini. Mending kalian ubah X-nya jadi U. Terus karena ini E pangkat U DU, maka gampang. Integral E pangkat U itu E pangkat U itu sendiri. Jadi sama dengan min Pi kurung siku E pangkat U dari 0 sampai 1. Terus volumenya sama dengan negatif Pi dalam kurung E pangkat min 1 dikurangi E pangkat 0. Kita ingat lagi bahwa eksponensial berapapun angka dipangkati 0 pasti hasilnya 1. Terus jadinya sama dengan min Pi dalam kurung E min 1 E pangkat min 1 min 1 sama dengan Pi 1 min E pangkat min 1. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Langsung ngomong aja. Atau kalau kecepatan juga boleh ngomong. Gimana? Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Kak, Ya. Kak boleh ke nomor 7, punten? Ya, nomor 7 ini. Itu kakak nambahin dx per dx atau 1 per dx, Kak? dx per dx. Jadi dx biar per dx. ya dikali 1 gitu, biar nggak mengubah hasil. Terus 1 per dx-nya dimasukin ke akar. Makanya di sebelah sini nggak ada per dx-nya kan. Karena udah masuk ke akar. Ke akar sini. Kalau ditambahin dx per dx bukannya harusnya dx kuadrat per dx itu, Pak? Soalnya kan dari integral udah ada dx gitu. Dx kuadrat yang sebelah mana? Yang ini yang awal. Yang awal. Sebelah mana? Boleh. Yang boleh. Kalau ini kan integral kan biasanya ada dx-nya gitu, Pak, di akhir. Kalau kakak nambahin dx per dx berarti harusnya jadi dx kuadrat gitu kan. Yang gimana sih? Oh, itu ya. Sebenarnya ini enggak. Oh, ini aku mungkin salah di sini ya. Ini harusnya enggak ada integralnya gitu. Harusnya ada integralnya itu di sini. Sebenarnya panjang L itu cuman ini aja sih. Sebentar. Integral itu integral normal kan ya. Jadi kalau misalkan nyari panjang itu cuman ini aja tanpa dx gitu. Bentar aku annotate. Mana ya? Kalau di materi ini subbab berapa, Kak? Ini subbab yang apa ya? Subbab yang integral, aplikasi integral. Jadi ininya tuh nggak ada. Kan ini bukan luas. Kalau luas baru dikali dx kalau mau integral. Jadi ini udah bener sih. Gimana? Ada yang bingung lagi? Jadi awalnya itu nggak ada dx. Oh, oke, Kak. Nah, integral itu buat batasnya aja ini. Jadi karena ini panjang, kan ini panjang kurva, jadi nggak ada dx-nya. Jadi
ininya tuh nggak ada, ini ditambahin kali 1 gitu. Jadinya ini sesuai panjang gitu. Kan misalkan dx itu L kuadrat diakarin kan tetap L. Kalau di awal dikali dx kan juga delta L, maka jadinya luas bukan panjang. Gimana? Oke, Kak. Makasih, Kak. Jadi integral itu nggak harus berpasangan sama dx ya. Kalau Iya, kasusnya gimana? Sorry, aku motong. jadi kalau integral kan biasanya pasangannya integral fungsi misal kayak fx dx gitu kan. Nah, kalau kasusnya itu dia nggak berpasangan sama dx gitu ya. Iya, nggak berpasangan. Jadi ini tuh kayak panjang gitu. Misalkan dx itu delta x itu kayak ya panjang misalkan 1. Terus dy itu delta y. Jadi misalkan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat hasilnya akar. Jadi nggak melulu harus ada itunya sih, ada dx-nya. Jadi pasangan d atau delta itu integral itu. Jadi delta kan ada mana sampai mana. Jadi delta 1 sampai 2 gitu. Jadi rentangnya 1 sampai 2 gitu. Nggak harus berpasangan sama dx. Karena ini udah ada d-nya dan ini udah ada d-nya. Kalau misalkan fungsi kayak gini kan nggak ada d-nya, makanya harus ditambahin dx. Dan ini pun buat fungsi volume. Pokoknya integral itu harus ada unsur d atau deltanya gitu, teman-teman. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, makasih ya Kak. Oke, aku lanjut ya. Ini soal nomor 9. Jadi sebuah berita hoax menyebar, ini soal aja. Sebuah berita hoax menyebar di suatu populasi L. Kita nggak tahu besar populasinya berapa, jadi anggap aja L. Terus berita itu menyebar tepat bersamaan dengan waktu orang belum mendengar beritanya. Jadi kita ngitungnya itu benar-benar dari waktu 0 detik gitu. Terus setelah 5 hari, reporter itu dapat data kalau setengah dari populasi itu udah mendengar berita hoax itu. Terus ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan agar 99% orang itu mendengar berita itu. Ini 99% karena ini fungsi logaritma atau eksponensial, jadi kayaknya nggak mungkin sampai 100%. Jadi makanya soalnya 99%. Terus kita misalin ambil nilai n, ambil fungsi nt sebagai fungsi orang yang mendengar berita dalam t sebagai waktu itu hari. Nah, di buku itu rumusnya dn per dt sama dengan k dikali dalam kurung L min N. Nah, L itu jumlah populasi, terus N itu banyaknya fungsi ini, fungsi orang yang mendengar. Terus ini turunan rumus dari buku, integral 1 per L min N dn sama dengan integral k dt. Jadi ini dikali silang gitu. Terus dari sini dapat negatif ln L min N sama dengan K T tambah C. Terus ln itu E pangkat logaritma dari E, makanya L min N sama dengan E min K T min C. Terus N sama dengan L min
A itu nilai suatu konstanta, terus E dikali E min KT. Ini sebenarnya rumus di buku, jadi kalian hafalin aja, karena kalau nurunin nanti lama dan bikin pusing. Terus dari rumus ini kita masukin nilai. Misalkan T-nya itu 0 hari. 0 hari itu populasi yang mendengar itu belum ada, karena belum ada, jadi nilai A itu sama dengan L. Kan ini T-nya 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Terus N-nya sama dengan 0. L min A sama dengan 0, jadinya A sama dengan L. Terus kita masukin yang lain, T yang lain, T5 yang diketahui di soal. Oh iya, didefinisikan dulu. NT itu sama dengan L dalam kurung 1 min E pangkat min KT. Terus kita masukin 5. 5, terus hasil NT-nya ini L dalam kurung 1 min E pangkat min 5K. Terus di soal diketahui kalau tepat 5 hari setengah populasi itu sudah mendengar, jadi N itu L/2, terus disama denganin. Karena ini L sama L jadi dicoret, terus makanya setengah sama dengan 1 min E pangkat min 5K. Terus dicari nilai K, ini E-nya pindah sini, setengahnya pindah sana, jadi E pangkat min 5K sama dengan setengah, K sama dengan ln setengah per min 5. Terus ini itu kalau di kalkulator sama dengan 0,1386. Kalau di ujian kan nggak boleh pakai kalkulator ya, jadi mungkin soalnya atau jawabannya bakal berbentuk kayak gini, kayak yang soal ini. Kayak gini mungkin. Soalnya nggak mungkin kayak gini juga bakal jawabannya. Jadi ini buat latihan aja, karena ini soal statistika, jadi pakainya koma-koma, makanya nggak bisa. Terus tryout-nya juga pakai Google Form, jadi langsung aja bisa pakai hari gitu. Terus kita masukin NT yang hasilnya 0,99 L. Jadi 99% dari L itu udah mendengar. Terus pakai rumus yang sama, dimasukin 0,99 L sama dengan L dalam kurung 1 min E pangkat K, K-nya kan 0,1386 T, terus L-nya dicoret, jadi 0,99 sama dengan 1 min E pangkat 0,1386 T, terus E-nya dipindahin ke sana, ini pindah sini, jadi 0,01 sama dengan E pangkat min 0,1386 T. Terus didapat T itu sekitar 33 hari. Jadi sebenarnya hasilnya 33, berapa, terus aturan pembulatan jadi 33 hari. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 10. Misal terdapat suatu fungsi, terus kita cari luas yang dibatasi oleh Y sama dengan cos. Cos itu cos H, atau itulah yang di bab terakhir, cos 2X, terus Y sama dengan 0, terus X sama dengan min ln 5, dan X sama dengan ln 5. Terus luas area yang dibatasi ini itu sama dengan ini. Nah,
Kalau kalian belajar kalkulus kemarin dan lihat grafik, fungsi cos ini itu suatu fungsi yang genap. Jadi kayak yang dikatain Kak Aurel, jadi bisa dijadiin satu. Jadi kalian nggak perlu ngitung dua kali bagian ininya, karena kalau udah nol itu gampang kan, tinggal kurangi nol, jadi gampang. Terus kita integralin, integral dari cos 2x itu sama dengan setengah sin h 2x dari 0 sampai ln 5. Sin H0 kan hasilnya sama dengan 0. Jadi ya udahlah, kita lupain. Terus ini 2 sama 2 dicoret, jadinya area sama dengan sin H dalam kurung 2 ln 5. Terus ini bisa dikeluarin duanya jadi setengah. Terus sin H kan pangkat sin, bentar. Iya benar. Ini duanya dikeluarin jadi setengah. Terus sin H kan, bukan, duanya nggak dikeluarin. Sin H itu nilai sin Hx itu pangkat X min pangkat min X per 2. Jadi ini setengahnya itu dari rumus sin H itu sendiri. Terus kita masukin pangkat ini duanya dipindah ke dalam jadi ln 5 kuadrat. Jadi pangkat ln 25. Terus ini min 2 dimasukin ke sini jadi 5 pangkat min 2, jadinya ln 1/25. Pangkat ln bisa dicoret jadi area sama dengan setengah dalam kurung 2 min 1/25. Terus hasilnya ini nggak perlu pakai kalkulator bisa, jadi ntar biasanya bisa pakai pecahan atau desimal, tergantung aturan di kalian gimana. Kalau dulu aku pecahan masih bisa jadi per gitu, tapi ada beberapa nomor yang harus desimal, jadi tergantung aturannya gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aku hitung ya. Sorry, coba tanya. Oh iya, boleh. Kok, sorry, boleh di ini nggak penjelasan yang sin H25 itu jadi setengah, itu gimana sih ceritanya? Enggak sih, Kak. Oh iya, boleh. Jadi rumus sin H itu sendiri tuh gini. Ini sin, aduh susah. Misal S itu sin H ya. Ini aku pakai touchpad jadi susah. Jadi itu rumusnya itu gini. Pangkat X. Nggak bisa ya. Bentar, aku hapus dulu. Jadi ini. Oh iya, boleh. Sin H X sama dengan pangkat X dikurangi pangkat min X per 2. Nah, setengahnya dari ini. Jadi rumusin Hx itu ini. Kalian ada kan di bab terakhir. Jadi nilai sin H itu ini, terus cos Hx itu nanti ada, aku kurang hafal. Jadi kalian lihat aja di bab terakhir itu ada kayak gini. Gimana tadi yang tanya? Oh, udah paham atau belum? Oh iya, Kak, makasih ya, Kak. Oke. Aku lanjut ya ke nomor berikutnya. Jadi Kak, ya, boleh tanya apa? kan tadi aku coba pakai aplikasi gitu Kak, ngeplot grafiknya. Grafiknya tuh kayak nggak ada batasnya Kak, kurva ke atas gitu, infinity. Batas Kurva. X-nya tuh
Cos X seharusnya ada batasnya sih. Bentar, aku coba dulu ya. Mungkin aku share screen aja ya. Aku bukain di ini GeoGebra. Aku share screen ya, bentar. Kan gini kan? Bener gak? Tadi siapa yang tanya? Iya bener kak. Kan emang terbuka ke atas dan emang nggak ada batasnya kan? Kan kalau integral kan yang dihitung luas di bawah kurva, jadi masih aman kan di bawah kurva ini. Jadi masih aman kan kalau misal dicari Oh, integralnya. Jadi oh iya, iya. luasnya itu Oke kak. bukan yang bagian atas. Oke kak, salah ninjau kak, maaf. Makasih kak. Oke, nggak apa-apa. Biar mantep lagi. Oke, aku lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu integral dari 0 sampai pi per 2 atau 45 derajat, 90 derajat dari sin theta per 1 plus cos kuadrat theta d theta. Nah, ini caranya gini. Caranya kita misalin, karena ini agak susah ngeintegralinnya, karena ada per 1 plus cos kuadrat itu agak susah dan nggak bisa diubah ke sin juga. Jadi kita ubah cos theta jadi U, terus kita turunin DU sama dengan min sin theta d theta. Terus kita masukin cos theta sebagai U, terus ini negatif sin theta d theta itu DU. Ini kan nggak ada negatifnya ya, jadi kita kasih negatif kali negatif sin aku coret deh, negatif kali negatif, kan ini nggak mengubah hasil, tetap positif kan hasilnya. Jadi ini negatif sin theta d theta itu biar jadi DU, terus cos theta-nya jadi U. Jadi negatif 1 per 1 plus U kuadrat DU. Nah, sama jangan lupa kalau udah jadi U, kita ubah batasnya itu terhadap U juga. Jadi cos 0 itu sama dengan 1, terus cos pi per 2 itu sama dengan 0. Terus ini sebenarnya ini agak salah. Ini salah, ini nggak boleh. Harusnya udah, kalau udah U itu 1 sama 0. Jadi jangan ditiru, sama ingat-ingat kalau udah diubah jadi U, batasnya jadi U juga. Terus negatifnya dikeluarin. Terus ini hafalan juga di kalkulus. Kalau integral dari 1 per 1 plus U kuadrat itu tan inverse U. Terus kita masukin batasnya, tan inverse dari 1 dikurangi tan inverse dari 0. Jadi pi per 4 dikurangi 0 sama dengan pi per 4. Dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, aku hitung 5, Bang, mau nanya, 4. Ya, boleh. Bang. Itu baris ketiga, Bang, yang integral, minus integral 1 sampai 0 itu, Bang. Ha-ha. Minusnya jadi kemana, Bang? Yang dari baris bawahnya, Bang. Oh, iya ya. Iya, harusnya ada minus ya. Aku salah. Ini harusnya ada minus, terus ini minus. Bentar. Integralnya itu bukannya dibalik, Kak. Ya itu batasnya Oh dibalik. iya, oh iya batasnya dibalik. Sorry, aku jadi grogi terus jadi bingung. Nah, iya benar. Integralnya itu dibalik. Jadi batasnya dari 1 sampai 0 dibalik jadi 0 sampai 1, makanya minusnya hilang. Itu. Ini teorema di kalkulus, teorema beberapa ya, aku lupa. Pokoknya kalau integral dibalik itu dikali minus integral sebelumnya gitu. Tadi yang tanya gimana? Udah paham? Udah, Bang, makasih. Oke, sama-sama. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Aku hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin buat pembahasan TO kalkulus yang kemarin itu sampai sini aja. Selanjutnya bakal dilanjutin sama teman aku buat pembahasan soal yang telah kalian tanyakan dan kirim di Google Form yang waktu itu. Oke, Oke. makasih Ray. Oke. Aku share screen ya. Tes, oke. Jadi langsung aja ya. Misal kita punya soal begini, bentuk jumlah Riemann. Diketahui jumlah Riemann kiri adalah limit n mendekati tak hingga somasi dari i sama dengan 1 sampai n. Kemudian fungsi di dalamnya itu ada 3 plus 3 kali 1 plus i min 1 per n kuadrat. Terus semua ini dikalikan dengan 1/n. Yang ditanyakan itu adalah jumlahnya berapa dengan pertama kita mengubah bentuk Riemann ini ke dalam bentuk integral. Nah, yang pertama perlu itu adalah mengubah bentuknya menjadi bentuk integral. Integral dengan batas tertentu dan fx dx. Nah, pertama kuncinya itu perlu diketahui kalau bentuk Riemann yang seperti ini, kalau ada variabel yang terisolasi seperti 1/n ini tuh udah bisa dipastikan kalau dia adalah dx-nya gitu. Jadi ini adalah partisi terkecil tak hingganya dengan rumus seperti ini. Dx itu adalah batas atas dikurangi batas bawah min a per n. Kemudian untuk variabel x-nya itu adalah batas bawah a ditambah dx dikalikan i. Nah, nanti kalau kita punya data dx dan data xi, kita bisa buat integralnya menjadi fx dx. Nah, pertama bisa langsung aja kita tentuin kalau b min a-nya atau dx-nya b min a per n, b min a per n ini adalah 1/n. Dari situ kita dapat b min a sama dengan 1 di sini. Nah,
Kemudian dari bentuk fungsi di dalam ini, kita bisa lihat bahwa variabel di dalam ini adalah X-nya. Jadi nanti itu A plus B min A per N kali I sama dengan 1 plus I min 1 per N. Dari sini kita dapat A-nya itu sama dengan 1. Oh iya, tadi aku ada sedikit step yang ke-skip, maaf. Jadi ini kan yang diketahui di soalnya dari I sama dengan 1 sampai N. Ini perlu kita ubah menjadi dari 0 ke N. Berarti caranya adalah kalau kita mulai dari 1, berarti kalau kita ubah titik mulainya dari 0, nanti yang di dalam sini jadi variabel baru, jadi J nih. J dimulai dari 0, di sini dimulai dari J juga. Otomatis ini juga berubah. Jadi J, jadi J. Dari sini selain yang tadi aku koreksi udah benar, B min A-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, dari situ A dan B kita dapatkan, yang artinya batasnya udah ketemu. Terus tadi juga dari pengenalan fungsinya kita tahu kalau yang di dalam sini itu adalah X. Jadi fungsi fx-nya, fx itu adalah 3 plus 3 dengan ini, yang 1 plus J per N adalah X. Kemudian dikuadratkan. Dari situ fx-nya kita dapat. Nah, batas sudah punya dan fungsi udah punya juga. Dari situ kita tahu bentuk asli dari integralnya. Jadi sebenarnya Riemann itu adalah bentuk penyajian lain dari integral. Kalau kita udah punya fungsinya dan punya batas-batasnya, kita bisa tahu bentuk asli integralnya tuh kayak gimana. Jadi kayak begini. Nanti tinggal pakai sifat-sifat integral yang kalian ketahui untuk menyelesaikan ini. 3 plus 3x kuadrat diintegralkan dengan batas dari 1 sampai 2. Maka 3 menjadi 3x, kemudian 3x kuadrat menjadi x pangkat 3. Ntar batasnya dimasukin aja dari 1 sampai 2. Dapat nilai 10. Kurang lebih begitu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi langkah yang terpenting itu adalah menemukan batas-batas serta fungsi asli dari integralnya gitu. Oke, karena udah agak malam juga dan nggak ada yang bertanya juga, aku coba lanjut aja ke soal berikutnya ya. Nanti kalau ada yang tiba-tiba kepikiran pertanyaan, langsung potong aku aja, nggak apa-apa. Oke, soal kedua, kita diketahui fungsi seperti f besar x itu adalah integral dari dari x pangkat 4 plus 3 sampai min 1 dari seper t kuadrat plus 1 kuadrat dt. Ditanyakan f besar aksen pada x sama dengan 0. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan itu turunan, berarti kita harus tahu dulu nih bentuk asli dari fungsi ini apa. Karena ini kan masih dalam bentuk integral seperti ini. Maka dari itu kita harus integralkan dulu. Misalnya, tunggu, aku bingung nih ruangnya di mana. Di sini aja. X pangkat 4 plus 3x sampai min 1 dari seper t kuadrat plus 1 kuadrat dt.
Nah, untuk mengintegralkan fungsi seperti ini, berarti fungsi yang ini harus terlebih dahulu kita integralkan kan. Nah, tapi untuk soal kali ini kita anggap aja misalnya integral dari fungsi yang ini adalah int 1 per t kuadrat plus 1 kuadrat. Ini nanti akan ketahuan sih alasannya kenapa nggak dicari untuk integral sebenarnya. Nah, ini nanti harus kita masukin dulu kan batasnya. Dari min 1 sampai x pangkat 4 plus 3x. Nah, nantinya ini kan fungsi yang udah diintegralkan ini dalam bentuk fungsi yang akan dimasukkan batasnya min 1 ini. Otomatis kalau kita masukin batasnya min 1, berarti nanti jadi suatu konstanta kan. Suatu konstanta dikurangi integral dari 1/, kemudian batas yang ini kita masukin. X pangkat 4 plus 3x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, bentuk fungsinya tuh seperti ini berarti. Nah, kemudian lanjut ke sini, yang ditanyain kan turunan dari fungsi yang ini pada saat x sama dengan 0. Berarti ini harus kita turunkan kan. Berarti df x per t ini maksudnya udah batas baru ya. Df x per dt sama dengan ini kan konstanta ya. Konstanta kalau diturunkan akan 0 kan. 0, kemudian, nah ini alasan kenapa kita nggak mengintegralkan bentuk sebenarnya. Karena kita kan mau nurunin lagi nih. Jadi ini kan adalah bentuk yang udah diintegralkan. Bentuk yang udah diintegralkan, diturunkan, akan sama dengan fungsi aslinya. Maka ini menjadi 1 per x pangkat 4 plus 3x kuadrat plus 1, ini dikuadratkan. Kemudian karena bentuk fungsi di dalamnya udah berubah, udah bukan t lagi, udah menjadi suatu fungsi, maka aturan berantai berlaku. Jadi yang di dalam sini harus kita turunkan lagi. Jadi 4x plus 4x pangkat 3 plus 3. Nah, kemudian ini adalah turunan fx-nya. Ditanya turunan fx pada saat 0. Ntar tinggal dimasukin aja 0 jadi min 3 ya hasilnya. Masukkan 0. Nanti f aksen 0, ini f besar sama dengan min 3. Begitu. Nanti kalau agak berantakan saat filenya dibagikan, aku akan rapiin sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, lanjut aja lagi ya. Oke. Pada soal berikutnya, kita mempunyai suatu daerah yang dibatasi oleh fx dan sumbu x, kemudian garis x sama dengan 0, dan garis x sama dengan 2. Dengan fungsinya itu adalah 2 plus x kuadrat dari 0 sampai 1. Ini kalau 0 sampai 1, dia pakai 2 plus x kuadrat. Kalau 1 sampai 2, dia pakai fungsi 4 min x. Nah, pertama yang perlu kita gambarkan, yang perlu kita lakukan adalah menggambar grafiknya dulu, biar kebayang
cara pengerjaannya. Karena dengan kita tahu gambar grafiknya, kita tahu gitu harus muter terhadap dengan cara apa? Dengan cara tabung kah atau dengan cara cakram? Nah, pertama untuk ini kita cari batas-batasnya dulu. Pertama kan Y sama dengan Fx itu bisa di belakangan karena ini harus dicari bentuknya gimana. Pertama, ininya dulu mungkin. Sumbu X-nya berarti kan ini batas yang pertama. Sumbu X tuh. Yang ini sumbu X. Kemudian garis X sama dengan 0 yang ini. Terus garis X sama dengan 2. Baru setelah itu kita coba cari fx-nya seperti apa. Pertama untuk interval 0 sampai 1. 0 sampai 1 fungsinya 2 plus x kuadrat. 2 plus x kuadrat itu ya kan y sama dengan x kuadrat ditambah 2 ya. Berarti itu sebenarnya adalah fungsi x kuadrat yang dinaikkan 2 terhadap sumbu y. Berarti dia akan begini di interval 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1 bentuknya begini, melengkung ke atas. Ini udah benar. Kemudian kalau masukin 1, angkanya 3 ya. Nih, ketemu 3. Kemudian yang kedua itu y sama dengan 4 min x. 4 min x itu adalah kan fungsi y min x plus 4 ya. Berarti fungsi y sama dengan min x kan gini ya. Gini. Plus 4 berarti naik ke atas 4. Begini jadinya. Benar. Dan kalau x-nya sama dengan 1, y-nya 3. Ketemu di sini. Benar. Dari situ kita udah tahu batas-batasnya apa aja. Selanjutnya kita lihat yang ditanyanya itu adalah volume putarnya kalau diputar terhadap sumbu Y. Berarti diputarnya seperti ini. Nah, sebenarnya buat mengerjakan ini ada 2 cara. Bisa pakai partisi yang seperti ini, pakai metode cakram. Bisa pakai yang metode tabung. Yang begini partisinya. Nah, akan lebih mudah kalau menggunakan metode tabung dalam kasus ini. Karena kalau pakai metode cakram, ini pembagiannya harus 2 kali dan pengurangannya agak ribet. Harus kita ubah lagi fungsinya. Jadi pakai, kalau aku ngerjain, ini pakai metode tabung. Oke, langsung aja kita definisikan bentuk integralnya. Berarti kan bentuk volume sama dengan integral. Kita lihat yang fungsi pertama dulu, yang area ini. Berarti 0 sampai 1, 2pi kali R, 2pi R. R-nya itu kan X ya, jari-jarinya. Nih, ke sini, ke X. 2pi R kali tinggi. Ini tinggi. Tinggi. Tabung kali tebal tabung X. Tinggi tabungnya itu ini ya, nih Y-nya. Nah, nih Y. Kan di sini Y sama dengan 2 plus X kuadrat. Dx-nya itu tebal tabung. Kemudian untuk X1 sampai 2 itu 2pi kali R juga di sini X. Kalikan tingginya sekarang udah beda. Jadi 4 min X karena fungsinya juga udah beda kan atasnya. Kemudian ini semua 2pi-nya bisa keluar. Kemudian bisa dioperasikan jadi 0 sampai 1 X pangkat 3 plus 2X dx plus 1 sampai 2 4X min X kuadrat dx. Dari situ integralkan,
X pangkat 3 kalau ditegalkan 4/4, masukkan batas-batasnya, ketemu nilainya segitu. Oke, itu buat soal nomor berapa ya? Nomor 3 kayaknya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada dulu mungkin kita lanjut ke soal selanjutnya dulu. Oke, jadi kita punya fungsi, ada dua fungsi di sini, fx dan gx, dan kedua fungsi ini memenuhi sifat berikut ini. Memenuhinya di interval berikut. Ditanya itu pernyataan yang salah untuk menyatakan luas daerah yang dibatasi kurva pada selang ini, X1 sampai 2. Nah, mungkin kita gambarkan aja bentuknya biar kebayang. Jadi, fungsinya itu dari 1 sampai 2, dan fungsi gx itu akan selalu lebih besar dari fx. Jadi, ya kira-kira bentuknya gini, ini gx, kemudian ini fx. Kita disuruh selidiki dari pernyataan-pernyataan ini yang salah yang mana untuk menyatakan luas daerah yang dibatasi kedua kurva, yaitu yang ini. Kita coba analisis dulu dari yang ini. 1 sampai 2, integral 1 sampai 2 dari mutlak gx min fx. Nah, ini karena gx sudah pasti lebih besar dari fx, ini walaupun nggak ada tanda mutlaknya, udah pasti benar sih. Seperti yang kita tahu, kan integral tuh integral fungsi atas kurang fungsi bawah dx. Ini udah memenuhi. Nah, berarti ini udah benar. Kemudian untuk yang B, ya, nah ini yang kalau misalnya nggak ada tanda mutlaknya akan salah. Karena kan fungsi fx tuh selalu berada di bawah gx ya. Jadi ini ntar hasilnya pasti negatif gitu, karena ini di bawahnya. Tapi karena ada tanda mutlak, maka pernyataan ini jadi benar. Dan batasnya juga udah benar, sampai 2. A dan B aman, benar. Kemudian untuk yang C, integral dari 1 sampai 2 dari gx tambah 2 sampai 1 fx dx. Nah, ini kan bisa diubah jadi gini bentuknya ya. 1 sampai 2 gx dx kurang, kita samain batasnya 1 sampai 2 fx dx. Ini karena batasnya udah sama, bisa langsung digabungin aja jadi 1 sampai 2 gx dx min fx dx. Ini masih sama dengan bentuk pertama. Dan kedua juga sama. Berarti ini masih benar. Kemudian yang D-nya berarti salah. Karena yang D kalau diubah jadi 1 sampai 2 dari fx min gx dx. Nah, ini adalah bentuk B tanpa tanda mutlak. Yang tadi aku udah jelasin alasannya kenapa salah. Oke, dari soal ini ada yang ingin ditanyain dulu nggak? Oke, selanjutnya mungkin ini kayaknya kita sebentar lagi udah mau selesai sih teman-teman. Akan dilanjutin oleh Kak Syaro. Pada Kak Syaro mungkin dipersilakan untuk share screen.
Oke, bentar tunggu ya. Wait. Nah, buat soal selanjutnya ditanyakan nih turunan dari fx di mana fx itu sama dengan x pangkat pi ditambah pi pangkat x. Nah, kalau yang di depan tuh nggak masalah ya, kayak turunan biasa. Tapi yang di belakang nih yang enggak masalah. Kalau yang di depan tinggal diturunin biasa, jadi nanti kayak yang x pangkat n sama dengan turunannya itu sama dengan nx pangkat n-1. Jadi yang di depan nanti turunannya bakal jadi pi x pangkat pi-1. Dan terus kalau yang di belakang itu tuh nanti kalau misal a pangkat x gitu, turunannya jadi a pangkat x ln a. Nah, mungkin kalau bingung asalnya dari mana, asalnya itu dari kalau si a pangkat x itu nanti sama dengan e pangkat ln a pangkat x. Jadi nanti ada turunannya gitu. Kalau turunan e pangkat sesuatu kan jadi e pangkat sesuatu itu gitu. Dikali yang di dalam ini. Nah, sementara si ln Tata erase dulu. Jadi nanti pakai sifat logaritma dulu nih. E pangkat x ln a. Ini nanti x ln a gitu. Nah, jadi nanti dikali juga aturan rantai ya yang di sini. Nah, turunan dari x ln a tuh berarti ln a. Jadi nanti ketemunya ini kan tadi yang ini. Yang di depan tuh yang ini a pangkat x. A pangkat x ln a. Nah, itu ya solusinya. Jadi nanti turunan dari pi pangkat x itu pi pangkat x ln pi. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau enggak, lanjut. Ya, mungkin lanjut aja dulu kali ya. Selanjutnya, luas daerah. Luas daerah dari y sama dengan 1 per x, y 3 per x, terus y 6 sama y 18. Luasnya tuh diketahui di sini ln a. Nah, ditanya a-nya berapa. Jadi kita gambar dulu grafiknya. Harusnya udah sering digambar di kelas kalau grafik super X tuh gini. Nah, yang ini ada dua gini. Tapi kita pakai yang sebelah kuadran 1 aja karena rentangnya tuh dari dari 6 sampai 18 ya. Jadi pasti kuadran 1 yang dipakai. Nah, terus kalau grafik 3 per X tinggal dikali kali 3 aja skalanya, jadi nanti bakal di depannya gitu. Ini cuma interpretasi doang buat ngepartisi si grafiknya. Terus kita partisi ini karena batasnya kan di Y. Jadi lebih enak partisinya ke sumbu Y. Jadi nanti gini bentuknya. Nah, yang dicari luas yang di sini. Yang aku merah-merahin. Nah, terus kita kan partisinya ke sumbu Y. Berarti fungsinya harus kita balik dulu. Dari fungsi Y sama dengan ke X sama dengan. Jadi nanti bakal jadi X sama dengan 3 per Y sama X sama dengan 1 per Y. Nah, terus karena luas yang 3 per Y yang
3 per Y kan yang di sebelah kanan ini nih. Nah, lebih luas gitu partisinya, kan ke bawah sini. Nah, yang super Y cuma yang ini. Y. Terus tinggal diintegralin, jadinya kalau integral super Y kan ln Y. Nah, kalau integral 3 per Y tinggal dikali 3 aja. 3-nya ke depan gitu. Jadi 3 ln Y. Jadi gini. 3 ln Y minus ln Y 6 sampai 18. Terus ini bisa dikurangin dulu. Jadi 3 minus 1 jadi 2 ln Y. Batasnya dari 6 sampai 18. Jadi nanti bakal ketemu 2 kali ln 18 minus ln 6. Nah, habis itu kita pakai sifat logaritma lagi. 2 minus ln 18 per 6. Jadi 2 ln 3. Dari sifat logaritma yang ini. Ln A min ln B. Jadi ln A per B. Jadi nanti ketemu pakai sifat logaritma lagi. Misal X ln A jadi ln A pangkat X. Jadi nanti bakal ketemu 2 ln 3 jadi sama dengan ln 3 kuadrat. Jadi jawabannya ln 9. Nah, jadi A-nya tuh 9-nya. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut? Mungkin aku lanjut aja kali ya dulu. Selanjutnya, Y sama dengan fx tuh ada kurva gitu. Nah, si kurva ini lewatin titik ini, minus 1, minus 3. Nah, lewat tadi, terus kemiringannya jadi 3 kali X kuadratnya gitu. Nah, jadi nanti yang diketahui dulu nih, ada titik ini. Berarti fungsinya nanti pasti gini. Jadi nanti F1 sama dengan minus 3. Nah, terus diketahui nih kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung itu kan turunan. Berarti ya aksen sama dengan 3X kuadrat. Dari sini nih. Garis kemiringan garis singgungnya 3 kali X kuadrat. Jadi nanti kita dari yang diketahui turunannya kita integralin. Kalau Y sama dengan integral Y aksen dx. Jadi nanti integral 3X kuadrat jadi integral X. Integralnya 3 per 21. X pangkat 21. Jadi nanti integralnya X pangkat 3 plus suatu konstanta. Nah, buat nyari konstantanya, buat nyari C-nya, kita substitusiin persamaan yang awal ini. Yang F-1 sama dengan min 3. Jadi nanti minus 1 pangkat 3 plus suatu konstan sama dengan minus 3. Nah, jadi nanti si konstannya sama dengan minus 2. Jadi fungsinya Y-nya tuh sama dengan X pangkat 3 minus 2. Gitu ya. Ini gampang ya. Mungkin karena udah malam, kira-kira sebelum ditutup gitu, ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Jadi aku hitung 10 deh. Kalau nggak ada, buat tutorial kali ini bakal dicukupin ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, buat tutorial kali ini dicukupin ya. Doa dulu kali ya buat menutup sebelum benar-benar diakhiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, sebelum ditutup, kita ada absensi dulu sama ada foto dokumentasi dikit. Yang bisa on cam dulu ya. Nanti absensinya aku kirim di grup juga. Nah, absensinya saya udah dikirim. Boleh di foto. Oke. Yang bisa on cam mungkin dulu ya. Hai guys, yang bisa on cam. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Nih udah di dokumentasi. Jangan lupa isi presensinya, nanti aku kirim juga di grup ya. Buat ada evaluasi dikit-dikit sama saran gitu. Oke, buat barangkali ini cukupin dari aku. Mohon maaf gitu dari akademik kalkulus buat 1 semester ya, udah 1 semester nih. Semangat teman-teman buat UAS-nya. Kalau yang UTS-nya agak jelek gitu bisa comeback gitu di UAS-nya. Nah, kalau yang bagus bisa dipertahankan. Jangan lupa belajar, semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, semangat semuanya. Untuk kelengkapan nanti bakal dikirim semua ya, rekaman serta catatan dan jawaban TO-nya. Tunggu juga pemenang TO-nya, nanti ada hadiah. Oke, semangat belajarnya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oh iya, makasih Rizky ya soalnya. Siap Kak. Udah boleh live ya kalau mau live. Anaknya Kevin. Mantap teman-teman, terima kasih banyak Syaro, Ray, Noval, sama Aurel. Itu Apin, kalian lagi di kamar Syaro ya? Apin. Iya. Oke. Ray kesini bentar dong, Ray. Kenapa? Ray di situ juga. Di Sangku kan. Aku di Selasar belajar bareng Mafek besok. Oke. Semangat ya teman-teman Nanti yang besok ujian. Iya. FTTM 3 jurusan ada di sini ya. Minyak tambang sama metal.
RTMD sama biologi. Oke, teman-teman, mungkin dari aku makasih banyak ya udah mau nutorin malam ini. Semoga bisa jadi amal kebaikan, ladang amal kebaikan buat kita semua dan bikin UAS kita makin lancar ya, teman-teman. Oh iya. Kok double gini? Ini Mungkin galeri. dari aku itu aja. Aku izin live duluan. Semoga ujian kalian besok pada lancar ya, teman-teman. Oke, makasih. Amin. Mami, Makasih, Mami. Kak. Ya, Assalamualaikum. Kak. Terima kasih teman-teman. Ya. Iya, makasih semua. Terima kasih guys. Yoi.